Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini mari coba kita ulas salah satu zat pengatur tumbuh untuk tanaman padi kita. Apa saja kelebihan dan kekurangan daripada GeepGrow ini? Kemudian bagaimana cara penggunaannya serta kapan waktu terbaik untuk menggunakan GeepGrow ini? Untuk mengetahuinya lebih lengkap, ikuti video ini sampai selesai. Sebelum kita bahas lebih jauh, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. GeepGrow ini adalah zat pengatur tumbuh dengan kandungan asam gibrelat 10%, zat pengatur tumbuh yang terpisah daripada nutrisi utama ataupun sekunder. Untuk tanaman padi maka jangan disalahartikan. Banyak di antara kita yang terkadang salah dalam mendefinisikan zat pengatur tumbuh ini, di mana kadang seringkali pada kondisi usia tanaman padi seperti ini pada fase primordianya, pada fase-fase menuju bunting, kita hanya terfokus untuk menggunakan zat pengatur tumbuh saja, sementara kadang kita lupa atau kita abaikan terhadap kebutuhan nutrisi utama dan nutrisi sekunder pada tanaman padi kita. Maka tentunya tanaman padi biasanya akan menjadi lebih tinggi dan rentan terhadap rebah. Maka oleh karenanya penggunaan GeepGrow 10 SP seperti ini sebaiknya diberikan setelah atau sebelum tanaman padi kita berikan nutrisi primer dan sekundernya. Kemudian untuk waktu penggunaannya, jika kita perhatikan di sini atau di kemasan, untuk tanaman padi itu diaplikasikan pada usia 20 untuk aplikasi pertama dan aplikasi kedua di usia 40, dan aplikasi ketiga di usia 60 hari setelah tanam. Waktu-waktu ini yang perlu diperhatikan. Waktu perlakuan ini menurut kami tidak efektif. Berdasarkan pengalaman kami penggunaan GeepGrow, jika kita aplikasikan pada waktu seperti ini, hasilnya tidak seefektif yang kita harapkan. Penggunaan terbaik dari GeepGrow 10 SP ini, ketika tanaman padi kita sudah memasuki tahapan di mana kondisi tanaman padi kita sudah mulai membentuk malai atau padi bunting tua. Ini adalah kondisi paling awal dipergunakan untuk tahap pertamanya. Apa tujuan penggunaan GeepGrow pada kondisi seperti ini? GeepGrow yang merupakan zat pengatur tumbuh, kita berikan pada kondisi seperti ini, dia akan memancing agar batangnya ini menjadi sedikit lebih tertarik, jadi memanjang, yang secara otomatis malai-malai yang terbentuk di dalam seruling ini juga akan tertarik menjadi sedikit lebih panjang. Tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu memanjang seperti yang kita bayangkan. Hanya saja mungkin sedikit ada proses memanjangnya lebih daripada keadaan normalnya. Maka secara otomatis ketika nanti malainya keluar, dia akan panjang, jumlah bulirnya menjadi sedikit bertambah. Nah, itu adalah kondisi paling awal di mana kita bisa mempergunakan GeepGrow 10 SP ini. Dan untuk dosis yang kita berikan pada kondisi seperti ini, 1 saset saja untuk 1 tangki penyemprotan. Cukup 1 saset saja, jangan dibuatkan 2 saset atau jangan dikurangi setengah saset. Karena jika tidak menggunakan dosis rekomendasinya tentunya ada efek-efek negatif lain yang kemungkinan terjadi. Lalu untuk penggunaan tahap kedua dari GeepGrow 10 SP ini, ketika tanaman padi kita sudah mengeluarkan malai di atas 60%. Nah, ketika malainya sudah terlihat di atas 60%, bisa diberikan untuk tahap kedua dengan dosis yang sama, yaitu ini untuk 1 tangki penyemprotan. Kemudian untuk penggunaan tahap ketiga, dilakukan ketika malai-malainya nanti sudah mulai pada tahapan pengisian bulir. Artinya malai sudah keluar semuanya dan pada saat itu pengisian bulir sedang terjadi, maka kita berikan tahap yang ketiga. Dan kondisi pemberian pada tahap yang ketiga itu bukan lagi 10 SP,
melainkan Gift Grow 20 SP atau Gift Grow Panen. Nah, Gift Grow Panen ini bertujuan untuk membantu proses pengisian bulir agar bulir padi kita menjadi lebih bernas dan berbobot. Namun ada satu kondisi di mana ketika kita tidak memiliki stok Gift Grow 20 SP pada kondisi penyemprotan ketiga. Gift Grow 10 SP ini juga masih bisa diberikan. Namun untuk penggunaannya kita gunakan 2 saset ini untuk 1 tangki penyemprotan. Sementara jika kita mendapatkan Gift Grow Panennya cukup kita berikan 1 saset ini untuk 1 tangki penyemprotan. Nah, kenapa demikian? Mari kita perhatikan. Apakah Gift Grow Panen dan Gift Grow 10 SP ini kedua-duanya memiliki bahan aktif yang sama yaitu asam gibrelat? Hanya saja yang membedakan 10 SP sesuai dengan namanya, asam gibrelatnya 10% dan Gift Grow Panen 20 SP, asam gibrelatnya 20%. Maka menurut kami untuk menjadikan Gift Grow 10 SP menjadi 20 SP ini kita ganding 2 maka dia menjadi 20%. Nah, itu adalah alternatif pilihan ketika kita menggunakan Gift Grow untuk tahap ketiga pengisian bulirnya. Kemudian satu hal lagi, apakah ZPT ini boleh digunakan bersamaan dengan insektisida ataupun fungisida lain pada saat melakukan penyemprotan? Jawabannya, boleh dan tidak ada satu efek negatif apapun dari pencampuran Gift Grow dengan racun lainnya. Demikian saja ulasan singkat kami. Jika memang ada hal yang perlu ditanyakan, silakan bergabung di kolom komentar. Memang ada hal yang perlu ditanyakan, atau ada kesan-kesan negatif dari penggunaan Gift Grow ini? Nah, mungkin demikian saja. Terima kasih atas perhatian, terima kasih atas waktunya. Kita jumpa lagi. Selamat beraktivitas, semoga rezekinya lancar dan dimudahkan urusannya oleh Yang Maha Kuasa.